Berarti nanti ya. Halo parents semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Nah, hari ini saya akan mencoba menjawab terkait dengan pertanyaan mengapa sih anak-anak perlu untuk didengarkan. Anak-anak yang saat ini sedang mengalami masa eksplorasi untuk tumbuh kembangnya menjadi lebih optimal, memiliki kebutuhan untuk didengarkan. Seperti layaknya kita loh, sebagai orang tua juga kadang kita butuh sekali untuk didengarkan. Bahkan parent semua ngaku ya sering cari-cari teman buat curhat. Begitu juga dengan anak-anak, mereka akan mencari orang tua untuk bercerita. Sehingga ini akan memberikan satu kepuasan terkait dengan kebutuhan mereka. Dampak dari apabila anak-anak tidak didengarkan, yang pertama adalah anak-anak akan merasa tidak diperhatikan. Aduh, sedih sekali. Dan yang lebih parah lagi, mungkin anak-anak akan merasa ditolak. Jangan sampai ya, apalagi kalau ini sering sekali terjadi, mereka pasti akan mencari figur yang lain di luar parent semua. Kemudian dampak selanjutnya adalah mereka akan mendapatkan model bagaimana mereka harus merespon orang lain ketika ada orang lain yang sedang bercerita. Mau nggak sih mereka begitu cuek dengan lingkungan sosial? Tentu tidak mau, oke? Maka bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang mendengarkan dengan baik, memberikan respon dengan baik? Mungkin beberapa hal ini bisa dilakukan. Yang pertama adalah parent semua harus bisa memposisikan diri kita sebagai orang tua kini dan di sini. Kita harus ada bersama dengan anak-anak. Ketika visi kita ada, maka pikiran kita fokus kepada mereka. Hati kita penuh menerima mereka dengan apapun cerita mereka. Yang kedua adalah kita tetap harus menjaga kontak mata kita supaya anak-anak merasa bahwa orang tuaku memang ada di hadapanku. Yang ketiga adalah memberikan respon verbal yang sesuai dengan gestur badan kita atau tubuh kita. Juga dengan ekspresi wajah kita. Sehingga anak tidak akan bingung loh. Mamaku happy tapi kok lemas jawabnya. Gitu ya. Jadi harus cocok dengan itu. Kemudian yang terakhir adalah apabila diperlukan kita memberikan feedback atau edukasi kepada anak-anak, boleh dilakukan dengan bertanya, lalu bagaimana perasaanmu? Gitu ya. Atau sebaiknya kamu begini. Coba besok kalau ada cerita seperti itu lagi atau ada pengalaman seperti itu lagi, adik bisa melakukan ini. Nanti setelah itu cerita lagi ya ke mama. Mama senang sekali mendengarkan cerita adik. Sehingga mereka akan merasa bahwa orang tua memang betul-betul menerima mereka secara utuh. Menerima dan mendengarkan cerita mereka dengan betul-betul sepenuh hati. Oke, parent semua? Maka kalau kita ingin anak-anak memperhatikan kita, kita juga harus memperhatikan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan kalau kita semua ingin didengarkan oleh anak-anak kita, yuk mari kita belajar juga untuk menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Selayaknya kita adalah sahabat yang selalu bisa mensupport mereka. Oke parents, semangat selalu dan jangan lupa untuk share pengalaman parents semua mendampingi anak-anak. Dan apabila ada pengalaman yang luar biasa, boleh loh di share bersama dengan kami. Oke, semangat mengasuh. Bye.